Coba. Sulsel gimana Sulsel? Selatan. Nasdem dari Jawa Tengah, mana suaranya? Ya berdiri ya. Jangan dibahas, tidak boleh. Kata Saloni tadi lupa ya, Bang Gorontalo. Hadiahnya hangus. Hadiahnya hangus. Serta jajaran memasuki tempat acara. Hadirin disilakan duduk kembali. Menentukan politik kebangsaan. Sebelum kita mengajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya berdoa, saya ingin berkisah yang mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita semua. Bapak Ketua Umum yang saya muliakan, di depan pintu surga kelak, ketika penghuni surga sudah masuk surga, tiba-tiba macet kunci. Mulai ributlah calon penghuni surga. Lalu malaikat penjaga surga berkata, mungkin ada di antara kalian pada kader yang bisa memperbaiki kunci surga ini. Maju orang pertama, namanya Ajinomoto. Cepat. Malaikat, saya bisa perbaiki ini kunci, cuma ada biayanya. Berapa? 3 juta. Kata malaikat, untuk apa 3 juta? 2 juta penggantian spare part, 1 juta biaya kerja. Maju orang kedua, namanya George, Amerika. Saya bisa lebih hebat dari ini, cuma biayanya agak besar. Kata malaikat, berapa kau minta? 5 juta. Wih, untuk apa 5 juta? 2 juta riset. Mau ditahu apa penyebabnya? 2 juta pergantian spare part, 1 jutanya lagi biaya kerja. Mungkin orang ketiga, dia maju. Kecilin orang 1-2, saya lebih hebat. Siapa kamu? Broker. Indonesia. Saya bisa lebih baik dari ini, cuma agak lebih mahal. Berapa? 15 juta. Wih, kaget malaikat, 3 kali lipat. Kenapa bisa lebih mahal? Dia bisik malaikat, jangan ribut malaikat. 5 juta untuk kamu. Juta untuk saya, 5 juta kasih orang Jepang kerja, masih ada untungnya. Inilah bangsa-bangsa kita yang bisa merusak mental negara kita. Broker.
Mudah-mudahan kader Partai Nasdem tidak ada seperti ini. Jangan sampai kalian siang hari menjadi anggota DPR, malam menjadi broker. Nauzubillah min dzalik. Dan umumnya yang ditangkap, pejabat-pejabat yang ditangkap itu karena tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Keliru seorang bupati, gubernur, menteri kalau tidak memudahkan dirinya masuk surga. Kalau kami Ustadz masuk surga, Pak Ketum, masih ngantri, Pak. Ulama Indonesia silahkan masuk, masih puluhan ribu, Pak, ngantri. Kalaupun masuk masih ngantri, Pak, satu-satu. Ulama Sulawesi Selatan, ulama Sumatera Selatan, ulama Jawa Timur, ngantri dia, Pak. Tapi begitu dikatakan gubernur Sulawesi Selatan, sendiri dia pandang. Maka keliru kalian kalau tidak memudahkan jabatan itu, memudahkan masuk surga. Saudaraku, Rasulullah menginformasikan ada 7 golongan orang yang dilindungi di padang mahsyar kelak ketika tidak ada lagi perlindungan kecuali datangnya dari Allah. 7 golongan itu tidak dikatakan ulama yang cerdas, tidak. Orang-orang 7 itu urutan pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Kalian semua lagi calon-calon semua. Kenapa bisa, Ustaz? Bayangkan, Pak Ketum, saya ceramah, saudara-saudara sekalian, jangan minum hamar, jangan judi, jangan prostitusi. Dilempari saya sama anak muda, malah dikasih kempes motorku. Kenapa kau sibuk, Ustaz? Mau masuk surga atau neraka urusanku, khusus saya kok. Orang Sulawesi. Tapi coba kalau anggota Partai Nasdem membuat peraturan daerah, membuat peraturan yang melarang pengedaran minuman keras, aman, Pak. Oleh karena itu, mari gunakan Partai Nasdem ini untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan karena ada Pak Surya Paloh di sini. Pak Ketum, saya ini paling dekat dengan Nasdem. Artinya Ustaz, satu, simbol bajuku bos, lihat sulamnya, warna Partai Nasdem. Setiap acara Partai Nasdem, baik secara struktur organisasi partai maupun pribadi Partai Nasdem, orang-orang pribadinya paling sering undang saya ceramah. Ada Ahmad Saroni, Kakak Ahmad Ali, apalagi Remis, waduh tak putar. Saya istilahkan, kalau orang lain, partai lain ngundang saya, biasanya begini saja, metal detektornya goyang. Tapi kalau Partai Nasdem, Pak, begini goyang. Apa pesan yang ingin saya sampaikan? Apa karena materi? Bukan, bos. Tapi apa? Kedekatan emosi. Tidak semua orang bisa dibeli. Tapi jika kalian sudah menyampaikan hatimu kepada rakyatmu, tidak perlu kau punya uang, kau bisa menang. Tapi kalau kau cuma mengandalkan duit, kau hambur duitmu, apa masyarakat kita? Ambil duitnya, tolak maksudnya. Apalagi kau membodohi rakyatmu. Kurang apa rakyat Indonesia, Pak? Coba lihat rakyat kita, kasih sarung harga 30.000, dia coblos kita, Pak. Sudah itu kita bodohi lagi 5 tahun, kita tipu lagi 5 tahun. Datang lagi kasih sarung harga 50, dia coblos lagi kita, Pak. Begitu ada acara maulid, siapa yang doakan? Bukan anak istrinya didoakan. Apa didoakan? Ya Allah, ampunilah para pemimpin-pemimpin kami. Maka tolong cintai rakyatmu, jangan kasihan membodoh-bodohi rakyat Indonesia. Ketum saya juga sampaikan kepada para mubalik, kami selalu adakan pertemuan sekali 3 bulan. Mubalik-mubalik YouTuber
yang banyak penontonnya. Sebagai laporan Pak Ketum, saya channel saya sekarang penontonnya 238 juta. Satu kali saya live kecil ini Pak jumlahnya kalau saya dan siap digunakan untuk pemenangan Anda. Tapi kontennya bukan kampanye, kontennya amar ma'ruf nahi munkar. Nah, saya bilang sama teman-teman mubalik, kau cari di negara seperti nikmatnya beragama di Indonesia. Kau ke Arab Saudi, kau ke Mesir, kau ke Irak, bahkan negara Islam yang dekat dengan kita. Malaysia, kau mau bikin masjid, biar kau kaya raya, tidak mungkin kalau tidak dapat izin dari kerajaan. Tapi Indonesia, ada duitmu, ada tanahmu, bangun masjid, tidak ada IMB-nya pun jadi. Kamu mau ceramah, meskipun kau hatam Quran, mau ceramah di Saudi, mau ceramah di Malaysia, tidak bakal bisa tanpa izin dari kerajaan. Di Indonesia, selebriti yang tidak jelas agamanya 10 tahun, tiba-tiba hijrah, pelihara jenggot, celana cingkrang, dia kafir-kafirkan kita. Mau bikin pesantren, kau pikir gampang bikin pesantren negara-negara lain? Tidak mungkin. Indonesia ada rumah kosong kecil-kecil, panggil anak ngaji, hafal Quran, jadilah di pesantren hafal Quran. Orang Amerika, Australia, Eropa, Arab datang ke Bali hanya mau melihat sawah yang bertumpuk-tumpuk, keluar duitannya ratusan juta. Kalian rakyat Indonesia mau lihat sawah, tidak usah keluar uang, keluar kau dari rumahmu, kau lihat sawah depan rumahmu. Inilah sebabnya sehingga kita penting perlu mencintai Republik Indonesia, dan tidak ada alasan tidak mencintai Republik Indonesia, karena Nabi mengajarkan kepada kita dua kitab. Bagi kita orang Islam dua pedoman hidup kita, Al-Quran, Sunnah. Dan sunnah mengajarkan, hadis menginformasikan, hubbul watan minal iman, cinta negara adalah bagian dari iman. Karena waktu terbatas kita berdoa sekarang. Mari kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW, khasiat dan keutamanya. Kita ikhlaskan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang telah arwah karena kasus COVID. Kita ingat nama-nama mereka, kita kirimkan suratul Fatihah. Mohon izin saudara-saudaraku yang berkeyakinan tidak beragama Islam, tidak berarti doa ini hanya untuk orang Islam, tapi karena menghormati Dasat Latif. Kenapa Ustaz Dasat diundang? Karena paling banyak penontonnya. Mari kita berdoa, kita awali dengan suratul Fatihah. Ila hadatin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un karimun mujibud da'wat wa kadiyat. Allahumma ghafir lana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana. Ya Allah, Zat yang Maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Zat memberi hidayah, berikan hidayah kepada kami yang bermusyawarah hari ini. Bukakan kelapangan hati kami, kelapangan dada kami untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau palingkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah dalam hati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WhatsApp. Dari mana datangnya kecewa? Setelah ketemu ternyata berbeda. Demikian, assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Oki Asokawati, ada kakak Cosilatu, ada juga kakak Arif Suditomo, kakak Luciani Suwandi, dan kakak Tita Sahul Yasin Limpo. Miliar rupiah. Siapa lagi DPW akan berhasil membawa pulang hadiah tersebut? Ada 3 yang sudah berhasil kami catat namanya di sini dari 3 DPW mewakili 3 pemenang. Kami silakan kepada dilanjut. Kembali menang langsung diambil dulu. Yang terhormat Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Haji Surya Paloh beserta jajaran dan seluruh peserta Rakernas Partai Nasdem 2022 yang kami banggakan. Selamat malam. Kami Dewan Juri yang terdiri dari Kakak Oki Asokawati, Kakak Luciana Suwandi, Kakak Tita Yasin Limpo, Kakak Arif Suditomo, dan saya sendiri Cosilatu. Pertama-tama kami haturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para peserta lomba ketaatan dan kepatuhan pemakaian seragam Partai Nasdem. Dalam proses penjurian kami menghadapi kesulitan karena seluruh peserta lomba tampil sangat baik, luar biasa. Namun sebelum mengumumkan provinsi yang akan menjadi pemenang, marilah sama-sama kita saksikan proses penjurian kompetisi ini. Selamat sore kakak-kakak semua. Acara fashion show akan digelar. Total hadiahnya 1 miliar. Jadi gelombang pertamanya sudah dilakukan streaming dulu melalui foto-foto yang dikirim oleh kakak-kakak dari provinsi masing-masing. Kami Dewan Juri telah menentukan 10 finalis lomba ini, dan inilah ke-10 finalis dalam urutan acara.
Bali. Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Mana sih itu finalis 10 tuh? Bengkulu, Duduk. Kalimantan Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan. Selamat kepada para finalis. Enggak dari desain bajunya, baju nilai. Dan inilah pemenang kompetisi seragam Partai Nasdem. Juara ketiga adalah Bali. Provinsi Bengkulu. Selamat kepada Provinsi Bengkulu. Juara kedua adalah Yang dua-dua Provinsi 200 Jawa Tengah. 200 Selamat kepada Provinsi Jawa Tengah. 1 Bali. Dan juara pertama adalah Provinsi Bali. Provinsi Sulawesi Selatan. Rasa buat kan ya. Kami mengundang Iya, pemenang pertama 300 juta untuk pemenang kedua dan 200 juta untuk pemenang ketiga. Kami mengundang ketua fraksi Partai Nasdem DPR RI, Kakak Robert Rao. untuk menyerahkan hadiah kepada pemenang ketiga. Sampai maksudnya. Pemenang ketiga mendapatkan hadiah uang tunai Maksudnya 200 juta rupiah. Selamat untuk Bengkulu. Dan selanjutnya kami mengundang ketua koordinator kebijakan publik dan isu strategis Kakak Suroto untuk menyerahkan hadiah kepada pemenang kedua kepada DPR Provinsi Jawa Tengah. Sekali lagi kepada Pak Suroto. Iya, 300 juta rupiah untuk DPR Partai Nasdem Jawa Tengah. Selamat sekali lagi. Dan terakhir untuk pemenang pertama kami mengundang Ketua Steering Komite Rakernas Prananda Surya Paloh untuk menyerahkan hadiah kepada pemenang pertama Sulawesi Selatan. Kami undang Kakak Robert Rao dan Kakak Sioto untuk
itu dia lomba kategori pertama kita akan berseragam dan masih ada satu kategori lagi ya Kak Tony dan juga kakak-kakak. Selanjutnya yakni kategori kompetisi capaian IKTA. Ada 3 pemenang juga nanti akan kami umumkan dengan hadiah total 1 miliar rupiah. Baik, selanjutnya kami mengundang Ketua DPP Bidang Digital dan Cyber, Kakak Doni Imam Priambodo untuk membacakan pemenang kompetisi capaian IKTA kali ini. Iya, tapi menterinya semua kok. Saya tahunya anaknya ketua DPP. Iya, tapi saya orang Sulawesi Selatan. Saya tahu cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh dan seluruh peserta Rakernas 2022. Sebelum saya mengumumkan pemenang daripada lomba capaian EKTA, saya laporkan Ketua Umum bahwa total kader kita yang terdaftar di EKTA saat ini sejumlah 4.176.857, tercapai sekitar 91% dari target yang ditentukan oleh Ketua Umum, yaitu 55 anggota sampai tingkat DPRD, yang tentunya memang belum semuanya itu adalah pengurus yang nanti kita sesuai dengan keputusan sidang Komisi B tanggal 15 Juli semua pengurus akan mengisi elektronik surat keputusan sehingga kita bisa memantau berapa persen yang sudah mempunyai SK. Dan selanjutnya setelah Rakernas ini sesuai dengan arahan Ketum, target daripada EKTA akan ditingkatkan menjadi 12,5 juta sesuai dengan perolehan suara Partai Nasdem pada pemilu 2019. Dari jumlah desa sudah terisi kader Partai Nasdem sejumlah 70.925 dari 3.000 desa sekian, yaitu baru terisi sekitar 85%. Saya meeting juara 3
Bintang DPW Banten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kesediaan untuk tetap berada di tempat. Selamat kepada para pemenang dari Banten, Sulawesi Tengah dan peserta pertama Sulawesi Selatan. Dan juga Bapak Masa kami berbaik atas Bapak Ahmad Syarif. Dan kami mengundang Provinsi Sulawesi Tengah untuk naik ke atas panggung. Dan DPW Provinsi Sulawesi Selatan disilakan untuk naik ke atas pentas. Yang mewakili dari Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Di atas kami sudah ada dari Provinsi Banten. Kami persilakan Pak Mas Agoni untuk menyerahkan hadiah untuk pemenang ketiga. Inilah Provinsi Sulawesi Selatan untuk juara pertama. Silakan kepada Kakak Syahroni untuk menyerahkan hadiah kepada pemenang ketiga dengan hadiah 200 juta rupiah. Tangan Provinsi Banten. Dan kami mengundang Sekjen Partai Nasdem Kakak Joni G. Plate untuk menyerahkan hadiah kepada pemenang kedua Provinsi Sulawesi Tengah. Pemenang kedua akan mendapatkan hadiah dengan total 300 juta rupiah. Kakak Joni mohon untuk berada di tempat. Dan kami akan mengundang Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Kakak Ahmad Ali untuk menyerahkan hadiah kepada pemenang pertama Sulawesi Selatan. Bagi Mafia Muda untuk bisa berada di dalam pemenang dan foto bersama. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk para pemenang EKTA Partai Nasdem. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk kakak-kakak. Baik, disilakan untuk kembali ke tempat. Baik, terima kasih. Dan ini semoga terus memicu semangat seluruh ketua DPW untuk memberikan yang terbaik untuk Partai Nasdem tentunya. Inilah penyerahan hasil Rakernas Partai Nasdem 2020. Pengarahan Ketua Umum Partai Nasdem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Majelis tinggi beserta dengan seluruh anggota, seluruh fungsionaris DPP, DPW, DPD, para bakal calon legislatif, beserta Rakernas yang saya banggakan, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Tanpa terasa kita telah melalui menjelang 3 hari penuh pelaksanaan Rakernas
yang telah kita laksanakan di tempat ini. Dengan seluruh rasa kebanggaan hati dan sukacita saya menyatakan betapa saya bisa merasakan antusiasme, keinginan, spirit, semangat sungguh membesarkan hati saya terhadap saudara-saudara. Ini adalah modal kita, sebuah modal yang cukup berarti untuk kita berjalan, bergerak di dalam keinginan mencapai objektif tujuan yang akan kita capai. Tanpa terasa sudah perjalanan partai ini juga mendekati 11 tahun. Sebagai partai yang relatif berusia muda, sejujurnya saya ingin katakan kepada saudara, apa yang telah kita kerjakan bersama sebagai sebuah tim, baik dari seluruh fungsionaris, dari mulai DPP, DPW, DPD, DPC, bahkan DPRD. Menurut apa yang saya pahami, memang belum optimal. Belum seluruh daya, energi, dan kekuatan kita keluarkan. Ini memerlukan kembali suatu upaya-upaya yang lebih keras, lebih kokoh, lebih mengeluarkan output kinerja yang lebih hebat. Tapi bolehlah kalau kita mencoba memberikan poin dari 1 sampai 10, berapa angka yang kita capai? Tidak terlalu hebat, sekitar 7,5. Itu poin kita. Kita memang sadar, kita tahu siapa kita sebenarnya sebagai institusi partai politik dalam kancah berkompetisi di tingkat nasional. Memang diperlukan seluruh potensi dan daya kemampuan yang ada pada kita terintegrasikan dalam semangat kekitaan. Dalam semangat kekitaan. Inilah yang akan merupakan sebuah modal utama. Maka betapa besar hatinya saya. Ajakan yang terus-menerus saya upayakan untuk saya lakukan dan diikuti oleh saudara semuanya, yaitu ajakan untuk saling membesarkan hati. Inilah Nasdem. Inilah suasana kebatinan di partai ini. Dan inilah apa yang saya harapkan ketika saya mendirikan partai ini. Suasana kekitaan. Kita saling membesarkan hati. Ini adalah suatu kekuatan. Nah, energi positif yang seperti inilah yang saya yakinin akan bisa memberikan arti ketika kita ikut memberikan kontribusi pemikiran-pemikiran kita kepada masyarakat. Kita bisa berbicara dalam banyak hal dan aspek-aspek apa saja yang ada dalam kehidupan ini. Ketika itu dimulai dengan suatu nama, niat baik, ketulusan, kejujuran, dan didampingi dengan kemampuan knowledge yang profesional. Insya Allah, berapa besar pun tantangan yang di depan kita, insya Allah itu akan mampu kita hadapi.
kita akan mampu menghadapi ini. Kita tahu kita masih dalam usia belia yang amat belia. Tapi sekali lagi dengan apa yang saya katakan tadi, ketika kita menyadari di mana sebenarnya kekurangan yang ada pada diri kita, dan dalam semangat kekitaan, maka insya Allah kita akan berhasil berkompetisi. Suasana Rakernas ini adalah merupakan ekspresi kita semuanya. Ini adalah Rakernas yang paling terheboh dalam perjalanan partai-partai politik di dunia. Luar biasa. Jadi tidak salah kalau organizing committee, sekali lagi saya ajak saudara berikan tepuk tangan. Tapi bukan hanya itu, pemikiran-pemikiran, konsepsi, gagasan, hingga melahirkan rekomendasi apa yang ada di tangan saya ini. Itu juga sebuah perenungan hasil keras daripada kawan-kawan saudara steering committee. Kita berikan tepuk tangan juga. Inilah saudara semuanya, bangsa ini sedang bergelut dengan seluruh kondisi permasalahan yang sedang dihadapi. Kita mempunyai sebenarnya modal besar dalam apa yang kita miliki sebagai suatu bangsa. Saya pernah katakan dan beberapa kali saya katakan, tidak semua bangsa-bangsa lain di permukaan bumi ini mendapatkan anugerah yang begitu luar biasa dari Sang Maha Pencipta seperti kita di Indonesia ini. Saya perlu ulangi dan katakan, dimulai dari positioning strategisnya secara geografis, Indonesia salah satu amat terbaik dalam positioning strategis. Sumber daya kekayaan alam kita luar biasa. Sumber daya manusia kita cukup, lebih dari cukup. Tetapi realita kehidupan kita, ketika kita memang ingin menggapai sebuah cita-cita yang lebih besar, tidak hanya sekedar duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lainnya, tapi kita mau lebih daripada itu. Kita mau memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi seluruh tatanan kehidupan bangsa-bangsa yang ada di permukaan bumi. Ketika kita mulai bertanya kepada diri kita, mampukah kita, bisakah kita untuk melahirkan itu? Saya pikir kalau kita sungguh-sungguh memulai sesuatu tradisi baru, apabila esensi definisi daripada terminologi gerakan perubahan itu telah kita mampu laksanakan, kita akan mencapai itu. Tetapi realita kehidupan yang ada dalam interaksi sosial membuat kita harus bisa menerima fakta objektif yang ada. Kita masih jauh dari hal ini. Negara dengan produksi minyak yang terbesar misalnya, palm oil, nah kita kesulitan minyak goreng berbulan-bulan. Ini sebuah hal yang bisa membuat hati kita bertanya, apa yang salah? Urusan tetek bengek seperti ini aja memerlukan waktu yang terlalu lama untuk menyelesaikannya. Inilah saudara, kenapa kita harus terus-menerus berjuang untuk membawa misi gerakan perubahan.
Karena esensi utama daripada gerakan perubahan itu adalah perubahan sikap mental dari seluruh apa yang kita miliki. Jadi kita memang harus berterima kasih kalau ada ustadz kita, lama kita seperti dasar Latin ini. Indonesia memerlukan dasar yang banyak, bukan satu. Kenapa saya katakan begitu? Kita simak pikiran-pikirannya. Kita dengar ajakannya. Indonesia membutuhkan itu. Ajakan yang memberikan kesulitan hati. Ajakan yang memberikan rasa optimisme. Dan sedikit banyaknya juga mengandung humoris. Bikin jiwa kita hidup. Tapi ketika sebaliknya Ustadz hanya menghakimin kita, kamu akan masuk neraka, pasti masuk neraka, kita pun lemas. Apa ini Ustadz ini mau bisa memveto mengajak kita untuk masuk neraka? Siapa dia? Membuat terminologi definisi Islam itu adalah Islam yang harus mampu untuk mengusir para kafir. Jangan dekat-dekat, tidak boleh bergaul, tidak boleh bersalaman karena itu lain agama dengan kamu. Hancurlah hati kita. Ini permasalahan kita. Tuduhan-tuduhan yang penuh dengan sinisme, sinikal, propaganda-propaganda yang negatif. Ini yang kita makan sehari-hari melalui kemajuan teknologi yang kita serap dalam praktek kehidupan sehari-hari kita dengan menggunakan sosial media misalnya. Jadi ini adalah problematik kita sebagai satu bangsa. Maka diperlukan upaya yang terus-menerus secara konsisten, ajakan-ajakan yang membesarkan hati kita. Kita adalah bangsa yang besar. Siapa yang harus berperan untuk bisa mendapatkan referensi yang berarti agar diikuti oleh masyarakat kita? Saya pikir bukan hanya para ustaz, tidak cukup. Para ulama tidak cukup. Pemerintah tidak cukup. Partai-partai politik apalagi. Ini adalah merupakan misi dan tugas kita sebagai satu bangsa. Tetapi bagaimanapun diperlukan kepala lokomotif yang menarik gerbong. Disinilah peran para elit-elit bangsa ini, para pemuka-pemuka bangsa. Pemuka-pemuka bangsa sebenarnya yang perlu menjadi catatan kita, tidak banyak yang diminta oleh masyarakat. Satu hal yang pasti dirindukan, apa itu? Keteladanan. Keteladanan. Maka ketika semangat praktek keteladanan ini semakin hari semakin tergerus, menangislah bangsa ini. Ketika para pemuka bangsa ini, pemimpin-pemimpin bangsa ini, termasuk pemimpin-pemimpin institusi partai politik, pikirannya, kerjanya hanya untuk dirinya, memperkuat dan memperbanyak pundi-pundi kantongnya, hanya mengatur anak, istrinya semata-mata, familinya, menangislah republik ini, saudara. Kita perlu tetap mengingatkan semua kita, tanpa harus mengatakan kau yang salah dan terlalu cepat menyalahkan diri orang lain, tapi amat pelit dan menyalahkan dirinya sendiri. Itulah keteladanan yang kita harapkan. Kita mau berbicara sistem demokrasi dan atas nama demokrasi, seluruh pembenaran untuk dan atas nama demokrasi. Saya pikir
marilah kita merenung sejenak. Belum tentu, belum tentu benar. Demokrasi pada hakikatnya tetap harus memberikan efek yang positif dan moral obligation, tanggung jawab moral yang mengikat. Kita tidak biarkan semuanya terserah. Dia akan berjalan karena ini adalah demokrasi. Pemilu pilpres secara langsung, pilkada gubernur, bupati, wali kota secara langsung, bukanlah jaminan akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang genuine. Itu perlu diingat oleh seluruh kader Nasdem. Maka selektivitas yang lebih objektif secara proporsional itu harus kita mulai juga dari diri kita. Kalau sekedar hanya mencalonkan saja berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pragmatisme, menangislah negeri ini. Pertimbangan kita harus lebih bisa mendasari pikiran-pikiran yang lebih objektif untuk kepentingan yang lebih besar. Bukan juga hanya kepentingan hari ini, tapi juga menyangkut kepentingan hari ini, hari esok, dan masa depan anak cucu kita. Indonesia memerlukan pikiran-pikiran. Tantangan kita begitu kompleks. Kita hanya mengandalkan sumber daya kekayaan alam yang kita miliki. Kita mensyukuri itu. Tapi itu sudah bukan lagi merupakan modal kapital aset yang utama dalam berkompetisi di dunia ini. Banyak negara-negara lain yang tidak memiliki kekayaan sumber daya alamnya, mereka bisa mengatur negara-negara yang sumber daya kekayaan alamnya lebih hebat. Dan itu tidak boleh terjadi di negeri kita ini sepanjang ada Partai Nasdem. Inilah wujud dan bentuk nasionalisme kita. Kita sayang pada negeri ini. Untuk merefleksikan sayangnya kita, maka kita harus tetap menjaga kewarasan berpikir, logika kita yang sehat. Kita boleh kurang dalam banyak hal, tapi jangan permainkan akal sehat, saudara semua. Maka Nasdem mengingatkan, Indonesia adalah milik kita. Akal sehat itulah harus tetap terjaga. Dan pikiran-pikiran yang penuh sinisme, tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, fitnah, saya pikir itu menambah beban bagi bangsa ini. Rakernas ini jelas mengambil tema meneguhkan komitmen kebangsaan kita. Dari sini kita bergerak untuk memulai memberikan penjelasan sebenarnya kepada masyarakat. Kita sayang pada negeri ini. Kita sayang pada keluarga kita. Tetapi kita lebih sayang juga pada masa depan anak cucu kita. Maka pemilu yang akan kita hadapi pada tahun 2024 yang akan datang, sewajarnya lah Nasdem harus bisa mempersiapkan diri sejak dini hari. Presidential threshold yang 20% sebagai persyaratan untuk mengusung siapapun yang dicalonkan sebagai calon presiden, hari ini belum kita miliki. Kita memiliki kemampuan, ide dan gagasan yang ada. Tapi kita harus menerima realita, persyaratan yang ada. Nah, di sini kita harus pintar-pintar membaca situasi yang ada. Kita harus mampu bagaimana agar idealisme yang ada pada diri kita tetap harus terjaga. Tapi partai ini, saya harapkan dia bisa menapak lebih hebat lagi ke depan untuk mendapatkan kemampuan. Tidak salah kalian berada di Nasdem.
Maka kalau ada yang bertanya, kenapa malam hari ini Nasdem sudah mempersiapkan calon presiden yang akan diusungnya pada tahun 2024? Jawabannya sederhana, karena kita tahu diri. Kita tahu diri. Kita tidak bisa bekerja dalam spirit yang sama. Kita tidak bisa bekerja seperti ini. Kita tahu kita masih punya banyak kelemahan. Kita tahu kita masih kurang persyaratan. Tetapi kita berikhtiar. Kita memohon pada Sang Maha Pencipta. Diniatkan dengan niat baik tadi. Ketulusan hati, kejujuran hati. Ini modal kita. Dan kalau ada yang mau bermain-main dengan Nasdem, itu bukan urusan Nasdem lagi, saudara. Inilah kita. Maka siapapun yang kita putuskan nanti, dari rekomendasi yang telah saudara-saudara berikan kepada saya, tentu kewajiban saya sebagai ketua umum, sebagai chief in command, sebagai captain yang bertanggung jawab, saya harus berikhtiar sepenuh hati. Saya harus jujur pada diri saya sendiri dan akal sehat saya. Apa yang terbaik untuk bangsa ini, bukan apa yang terbaik untuk Nasdem semata. Saya berjanji kalau itu lebih baik untuk bangsa ini, Nasdem di bawahnya, ya Allah, kami menerima itu dengan sukacita. Jadi saudara, dengan spirit, semangat, keikhlasan hati, kejujuran kerja keras, etos yang kuat, ada dasar latih, insya Allah perjuangan kita akan berhasil. Maka tantangan demi tantangan dari satu persoalan yang kita hadapi selesai dalam kehidupan ini, bersiaplah kita menghadapi persoalan baru. Dan itulah sebuah siklus kehidupan. Partai ini terus bergerak membawa politikal gagasan yang ada, diiringi dengan niat baik tadi. Saya harus nyatakan pada saudara, kalau kita mau menang, bekerjalah dengan kejujuran hati. Karena saya yakin dan percaya arah angin sejalan dengan keinginan Nasdem. Arah angin perubahan, saudaraku, arah angin perubahan. Ini yang harus bisa kita baca. Sebuah tanda-tanda emosi publik yang dekat dengan nuansa cara berpikir Nasdem, itu adalah modal besar. Bersiap-siaplah ke arah itu. Tapi marilah kita menjaga komitmen diri kita bersama. Seandainya memang kita pun menjadi sesuatu yang lebih hebat dari apa yang kita miliki hari ini, tetaplah kita dengan apa yang ada seperti kita hari ini. Siap. Kita harus bisa menjaga komunikasi pada seluruh komponen masyarakat secara lebih bijak, secara lebih luas. Buang itu praktek kesombongan, merasa hebat sendiri, merasa paling mantap sendiri. Itu bukan Nasdem. Ada urusan apa? Tidak pernah untuk merendahkan dan berniat mengurangi rasa respek dan hormat kita kepada siapapun ini, baik pada pribadi perorangan maupun kelompok dan institusi. Tidak.
itu bukan Nasdem. Tapi kalau ada yang bersalah sangka kepada kita harus arif dan bijaksana. Nasdem masih banyak stok senyumnya. Nasdem harus terbiasa dengan humor, dengan canda, dan tertawa dan berpolitik dengan sukaria. Itu jauh lebih baik. Ini jauh lebih berarti dan ini dinantikan oleh bangsa ini. Politik merendahkan satu sama lain, sombong dengan kesombongan yang pada diri. Saya pikir paling benar, paling hebat, paling kuat, paling berkuasa, tidak ada itu artinya bagi Nasdem. Tambah lagi. Tambah lagi. Gas terus. Untuk itulah saudaraku, tetaplah kita berjuang dengan mengedepankan akal, kemampuan profesionalisme kita adalah merupakan andalan, tetapi apabila dia tetap didampingi oleh moralitas. Inilah sebenarnya yang kita harus miliki. Satu gubernur bersama kita cukup, tapi bisa juga amat tidak cukup sama sekali. 10 bupati pada kita cukup, tapi bisa juga dikatakan tidak cukup sama sekali. Tetapi jauh lebih baik kita memiliki satu gubernur, ketua DPW, punya komitmen yang kuat untuk Nasdem, daripada kita memiliki 10 gubernur yang juga tidak merasa dirinya Nasdem. Kita mulai, saudaraku semuanya. Inilah perjuangan kita. Maka dalam perjalanan partai ini ke depan, kita harus supaya untuk meningkatkan perolehan elektoral kita. Karena itu yang akan membawa kita. Tidak ada lagi lembaga survei yang menyatakan itu partainya 3%, 2%. Saya tidak marah sebagai ketua umum, cuma saya itu merasa terima kasih juga deh. Ini membuat tantangan kepada saya sebagai ketua umum partai ini. Insya Allah, sebagai kapten, saudara-saudara, saya akan bawa kapal ini sebagai nahoda. Pemilu yang lalu 2019 kita peroleh 59 kursi. Tapi saya mau bertanya pada saudara, bisakah kita meningkatkan jumlah perolehan kursi kita jauh lebih baik? Bisa kalau kita jujur pada teriakan bisa tadi. Kita berupaya ke arah sana, saudaraku semuanya, dengan seluruh tantangan, lapangan yang kita harus hadapi. Tapi Dewan Pimpinan Pusat Partai, saya beserta dengan kawan-kawan berikhtiar. Ya, kalaupun kita tidak menjadi partai pemenang, tapi dekat-dekat situ. Harus benar-benar dekat. Dan saya mau menyatakan komitmen saya. Dan saya membutuhkan dukungan saudara semuanya.
kita akan buktikan, insya Allah, Nasdem tidak salah. Nasdem adalah pilihan yang terbaik. Maka dari itulah saya mencoba membuka rekomendasi yang ditujukan kepada saya dengan amanah Rakernas ini memutuskan menetapkan rekomendasi nama-nama bakal calon presiden Republik Indonesia yang akan diusung oleh Partai Nasdem pada pemilu 2024 yang akan datang dari 3 nama. 3 nama ini adalah pilihan saudara, pilihan Rakernas. Saya harus mengingatkan, tidak ada yang kurang satu sama lain di antara 3 nama ini. Tidak ada yang kurang. Nilainya sama di mata saya sebagai Ketua Umum DPP. Urutannya boleh 1, 2, 3, tapi itu adalah berdasarkan urutan. Kualifikasinya sama, dan itulah komitmen saya dan penghargaan saya kepada saudara di Rakernas. Maka saya akan bacakan penetapan rekomendasi nama-nama bakal calon presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024. Pertama, Anies Rashid Baswedan. Kedua, Muhammad Andika Perkasa. Ketiga, Ganjar Pranowo. Saudara, kita telah menetapkan 3 kandidat bakal calon presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024 yang akan datang. Dari 3 nama tadi, kursi presiden hanya 1. Kursi presiden hanya 1. Seandainya kursi presiden itu ada 3, Ketua Umum tidak perlu berpikir apa-apa lagi. Hanya 1. Undang-undang akan memilih juga 1 calon presiden. Insya Allah kita akan tetapkan 1. Waktu dan tempatnya kita cari hari baik, bulan baik. Bagi kita tidak ada satupun hal yang amat membuat kita harus terdesak. Karena apa? Sekali lagi saya nyatakan, apapun keputusan kita ingin mencalonkan yang terbaik untuk kepentingan bangsa ini. Seandainya apapun yang terbaik bagi bangsa ini, sang calon yang kita dukung insya Allah terpilih,
kemudian juga lupa pada Nasdem, itu sudah nasib kita. Hancur. Kita boleh terus-menerus membangun kemampuan dan kekuatan yang ada pada diri kita, yaitu dengan dua aspek sekaligus. Yang pertama, berharap pada yang terbaik. Yang kedua, mempersiapkan diri pada hal yang terjadi. Inilah realita kehidupan. Kita masih hidup pada realita kehidupan. Bagaimanapun idealisme kita yang ingin kita perjuangkan, tetaplah kita berpijak pada realita kehidupan yang kita miliki. Maka saudara, insya Allah kita akan memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Pemilu 2024 adalah merupakan momentum yang amat sangat berharga bagi kita sebagai institusi partai politik. Masih banyak pekerjaan rumah kita. Pikiran-pikiran gerakan perubahan untuk merestorasi Indonesia mungkin baru 1% yang kita lakukan. Kita masih berutang pada komitmen kita untuk membangun kekuatan kehidupan kemaslahatan masyarakat dengan membawa pikiran-pikiran gerakan perubahan. Saudara-saudara, marilah kita bersama berharap dan berdoa agar kita diberikan kekuatan dari Sang Maha Pencipta. Lahir dan batin kita diberikan kekuatan hingga kita tetap berjalan di jalan yang sirotol mustaqim. Amin. Saya percaya kita mempunyai semangat yang sama. Saya percaya kitalah sebenarnya benteng daripada pluralisme Indonesia. Kita tidak hanya sekedar berbicara sebagai partai nasional, partai nasionalis, tapi tidak melaksanakan pikiran-pikiran yang nasionalis. Kita mau rubah itu. Ucapan dan perbuatan kita harus mampu kita sesuaikan. Kalau tidak rubah saja, jangan menjadikan ini partai nasionalis. Kalau kita tidak mempunyai jiwa yang nasionalis. Siap. Saudara, sampaikan salam hangat saya pada seluruh keluarga kita sekembalinya saudara ke rumah. Katakan bahwasanya perjuangan kita masih panjang, tapi kita berhak untuk melangkah lebih maju lagi. Dukungan keluarga amat kita butuhkan. Dukungan masyarakat mutlak harus ada pada kita. Insya Allah kita akan membawa kemenangan pada masa-masa perjuangan. Selamat berjuang saudaraku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon untuk tetap berada di tempat dan kami mengundang dengan hormat Bapak Jan Jarmadi, Bapak Siswono Widodo, Kakak Ahmad Ali, Kakak Joni Keplat, Kakak Ahmad Sahoni, Kakak Lestari Murni, Kakak Rahmat Gobel, Kakak Bernada Surya Paloh, Kakak Robert Raung, Kakak Siti Nurbaya, dan Kakak Syahrul Yassin Limpo. Kami mohon untuk naik ke atas. Sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama momen-momen penutupan Rakernas Partai Nasdem 2022. Libur ditutup ya.